Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perdagangan Internasional dan Hubungan Internasional, mata kuliah pengantar bisnis. Sebelum itu kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Riko Chandra Simanjuntak, NIM 2061 201236. Saya Johanna Yemi Matari Horan, NIM 2061 201229. Saya Anto Paramanuan Siregar dengan NIM 206 1201 Perkenalkan, nama saya Verina Saputri Gultom dengan NIM 2061 201242. Perkenalkan, nama saya Maria BR Sitorus, NIM 2061 201232. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anto Paramanuan Siregar dari kelas B3 Manajemen dari kelompok 4. Yang saya hormati Ibu Astrid Ayu Purwati selaku pembimbing pengantar manajemen bisnis. Dan yang saya sayangi teman-teman sekalian dari kelas BS3 Manajemen. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perdagangan Internasional. Nah, teman-teman di sini pasti bingung apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, namun dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan ini. Nah, menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut antara lain kondisi geografi, iklim, dan tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, memperluas pasar dan menambah keuntungan. Terkadang para penguasa tidak menjalankan mesin-mesinnya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk tersebut. Dengan adanya perdagangan internasional, penguasa dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. Berikut adalah faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional. Yang pertama, faktor alam atau potensi alam. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keempat adalah adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang ketiga, adanya kesamaan selera terhadap satu barang tersebut. Yang keenam adalah keinginan membuka kerjasama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan internasional bukan hanya bermanfaat di bidang ekonomi saja. Manfaatnya dapat kita lihat dari bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, dan bidang ekonomi. Perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Berikut adalah hambatan. Faktor hambatan perdagangan internasional. Pertama, perbedaan mata uang antar negara. Nah, teman-teman dapat melihat dalam suatu negara pastinya memiliki mata uang yang berbeda-beda. Dan salah satu faktor penghambat perdagangan internasional adalah terdapat pada perbedaan suatu mata uang tersebut. Yang kedua,
keamanan suatu negara. Dalam melakukan perdagangan, faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebuah keamanan, sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Nah, yang ketiga adalah kebijakan perdagangan internasional. Dalam setiap negara tentunya memiliki kebijakan perekonomian tersendiri. Namun, kebijakan tersebut seringkali menjadi satu faktor penghambat perdagangan internasional. Yang keempat, sumber daya alam yang berbeda. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional adalah sumber dayanya yang setiap negara berbeda-beda, sehingga untuk memenuhi kebutuhan negara harus mengimpor dari negara lain. Yang kelima, proses pembayaran sulit dengan risiko besar. Apabila terjadi transaksi perdagangan internasional, maka jumlah yang ingin dibayar pun tidak sedikit dan tentunya memiliki jumlah dan angka yang besar. Sebab apabila Anda harus melakukan pembayaran secara tunai, maka akan merepotkan dan memiliki risiko sangat besar. Ayo, siapa yang mau? Yang keenam adalah menurunnya tingkat kesejahteraan suatu negara. Faktor penghambat perdagangan internasional ialah tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Nah, kan kita dapat melihat betapa, contohnya di Indonesia, betapa banyak pengangguran dari anak muda, dewasa, sampai orang tua pun sekalian. Sebab dengan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat, maka akan menurunkan keinginannya untuk membeli barang atau jasa karena sedikitnya uang yang dimiliki. Yang ketujuh, terdapat lembaga-lembaga ekonomi di suatu daerah. Yang kedelapan, kurs mata uang tidak stabil. Dalam setiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda dengan nilai tukar yang berbeda-beda. Yang kesembilan, terjadinya perang. Apabila terjadinya perang, dapat menyebabkan hubungan antar negara terputus. Yang kesepuluh adalah peraturan anti-dumping. Penerapan politik anti-dumping ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi usaha dan industri dari gempuran barang impor yang harganya lebih murah. Berikut adalah tahap-tahap penjelasan tentang perdagangan internasional. Yang pertama, ekspor insidentil. Nah, perdagangan internasional umumnya dimulai dari suatu keterlibatan yang paling awal, yaitu dengan melakukan ekspor insidentil. Yang kedua, ekspor aktif, yang merupakan perusahaan dalam negeri mulai aktif untuk melaksanakan manajemen atas transaksi tersebut. Yang ketiga, penjualan lisensi. Negara pendatang menjual lisensi atau merek dari produknya kepada negara penerima. Yang keempat, franchising. Franchising merupakan tahap yang lebih aktif lagi, yaitu perusahaan di suatu negara menjual tidak hanya lisensi atau merek dagangannya saja, akan tetapi lengkap dengan segala atributnya, termasuk peralatan, proses produksi, serta resep-resepnya. Yang kelima adalah pemasaran di luar negeri. Pemasaran di luar negeri memerlukan intensitas manajemen serta keterlibatan yang lebih tinggi karena perusahaan pendatang haruslah benar-benar secara aktif dan mandiri untuk melakukan manajemen pemasaran bagi produknya itu di negara asing. Yang keenam dan yang terakhir adalah produksi dan pemasaran di luar negeri. Ini merupakan tahap yang paling penting karena dalam tahap ini perusahaan asing datang dan mendirikan perusahaan di negara asing itu lengkap dengan segala modalnya, lalu melakukan proses produksi di negara ini, kemudian menjual hasil produksi itu di negeri itu juga. Nah, itulah hasil PowerPoint saya. Jika ada teman-teman yang kurang paham, bisa ditanyakan. Mungkin cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini kita akan membahas perdagangan internasional, materi dari kelompok 4, yang akan dipresentasikan oleh Riko Chandra Simanjuntak, kelas BS3 Manajemen, NIM 2061201236. Ekspor dan impor dalam perdagangan internasional.
Kegiatan ekspor dan impor tidak dapat dipisahkan dengan perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan ekspor dan impor melibatkan pihak di negara lain, di mana dengan adanya ekspor setiap negara, maka dapat meningkatkan devisa negara tersebut. Dan sedangkan dengan impor, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan dalam negerinya masing-masing. Yang pertama, impor dalam perdagangan internasional. Sudah tahukah bedanya impor dan importir? Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Adapun orang atau pihak yang mengimpor barang atau jasa, itulah yang disebut dengan importir. Faktor yang mempengaruhi kegiatan impor yang pertama, yaitu negara pengimpor kekurangan pasokan beberapa barang tertentu. Jadi, kita misalkan adalah negara Indonesia. Negara Indonesia masih saja mengimpor beras dari negara lain. Berarti tandanya Indonesia kekurangan pasokan beras, dan oleh sebab itu, Indonesia melakukan kegiatan impor terhadap negara yang memiliki pasokan beras itu lebih banyak. Contohnya seperti negara Vietnam, Thailand, Pakistan, India, Myanmar, dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak dapat memproduksi biaya lebih murah daripada harga barang impor. Jadi, dengan kekurangannya sumber daya alam yang ada di Indonesia, itulah yang membuat barang tersebut menjadi mahal. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kegiatan inflasi tersebut, Indonesia melakukan kegiatan impor terhadap negara yang memiliki biayanya lebih murah. Adapun negara yang memiliki harga lebih murah itu dikarenakan negara penghasil mempunyai sumber daya alam yang lebih banyak. Yang kedua, negara penghasil bisa memproduksi barang dengan biaya lebih murah. Misalnya, upah buruh atau tenaga kerja di luar negeri sana itu lebih murah. Dan yang terakhir itu negara penghasil bisa memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan adanya sumber daya yang lebih banyak, otomatis suatu negara akan lebih gampang memproduksi barang dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian, faktor yang ketiga itu adalah jumlah barang yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan rakyatnya. Sama seperti nomor 4, permintaan pasar atau selera konsumen yang berbeda-beda. Jadi poin yang ketiga dan keempat itu saling berkesinambungan, di mana jumlah barang yang diproduksi tidak mencukupi kebutuhan rakyatnya, itu dikarenakan permintaannya itu lebih tinggi, sehingga itulah yang menyebabkan kekurangan pasokan yang ada di suatu negara. Kebijakan dalam kegiatan impor. Untuk melindungi produk dalam negeri, maka dibutuhkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, pengenaan bea masuk. Nah, di mana barang impor yang masuk ke dalam negeri akan dikenakan bea masuk yang tinggi, sehingga harga jual barang impor menjadi mahal. Kemudian yang kedua, penetapan kuota impor. Di mana kuota impor merupakan suatu kebijakan untuk membatasi barang impor yang masuk ke dalam negeri. Dengan adanya penetapan kuota impor, maka itu akan menimbulkan dampak menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri, kemudian mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri, kemudian mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor. Yang ketiga itu ada pengendalian devisa. Dalam pengendalian devisa, jumlah devisa yang disediakan untuk membayar barang impor dijatah dan dibatasi, sehingga importir mau tidak mau juga membatasi barang impor yang akan dibeli. Jadi, Indonesia itu tidak akan sembarangan melakukan kegiatan impor, karena dia harus membatasi barang impor yang akan dibeli, supaya juga akan bisa membatasi devisa yang akan dikeluarkan untuk luar negeri. Kemudian yang keempat, substitusi impor, di mana kebijakan mengadakan substitusi impor ditujukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dengan mendorong produsen dalam negeri agar dapat membuat sendiri barang-barang yang diimpor dari barang negeri. Nah, contohnya tadi kan kekurangan beras nih. Jadi, supaya Indonesia tidak melakukan impor terus-menerus, maka Indonesia itu harus membuat suatu kebijakan, yaitu melakukan penanaman
padi lebih banyak. Jadi dengan adanya penanaman padi yang lebih banyak, itu akan membuat beras di Indonesia lebih cukup pasokannya. Kemudian yang kelima itu ada devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang kedua, ekspor dalam perdagangan internasional. Sudah tahukah apa itu ekspor dan eksportir? Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Dan di mana orang tahu pihak yang melakukan kegiatan ekspor, itulah yang disebut eksportir. Kebijakan kegiatan ekspor. Untuk menjaga kegiatan ekspor agar dapat berjalan terus, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, subsidi ekspor. Subsidi ekspor yaitu bantuan pemerintah yang diberikan kepada eksportir dalam bentuk keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, dan kemudahan dalam mengurus ekspor. Jadi pemerintah melakukan keringanan pajak, tarif angkutan yang murah, supaya para eksportir dapat melakukan kegiatan ekspor dengan lancar. Kemudian yang kedua itu adalah premi ekspor, di mana premi ekspor merupakan pemberian dana dalam bentuk uang kepada produsen yang mencapai target produksi seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, jadi pemerintah melakukan sebuah target. Nah, siapa yang mencapai target akan mendapatkan premi. Nah, oleh sebab itu, orang akan berlomba-lomba untuk mengekspor barang yang lebih banyak. Karena nanti dengan kegiatan ekspor ini akan mendapatkan devisa negara, dan adanya premi dan subsidi akan mendorong produsen dalam negeri untuk terus meningkatkan hasil produksi dengan harga jual yang terjangkau. Yang ketiga itu adalah meningkatkan promosi dagang ke luar negeri. Adapun untuk meningkatkan ekspor ke luar negeri, maka pemerintah dapat berusaha dengan melakukan promosi dagang ke luar negeri agar produk dalam negeri dapat dikenal. Yang keempat itu adalah devaluasi. Devaluasi merupakan kebijakan pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri. Contohnya nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Dengan kebijakan devaluasi, akan mengakibatkan harga barang ekspor di luar negeri lebih murah bila diukur dengan mata uang asing, yaitu dolar, sehingga dapat meningkatkan ekspor dan bisa bersaing di pasar internasional. Kemudian, alat dan cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama, alat pembayaran perdagangan internasional. Dalam perdagangan internasional, seseorang tidak dapat menggunakan mata uang dalam negeri untuk membayarnya. Alat yang digunakan adalah alat yang dapat diterima secara internasional, seperti emas, cek, atau surat berharga, dan lain-lainnya. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran perdagangan internasional adalah valuta asing atau falas. Yang pertama, valuta asing adalah mata uang asing atau alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran ekonomi. Alat yang digunakan dalam perdagangan internasional sebagai pembayaran luar negeri disebut devisa. Kemudian yang kedua itu adalah bursa falas. Bursa falas adalah tempat atau lembaga yang memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing. Jadi, bursa falas ini adalah tempat untuk jual beli valuta asing yang akan diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang menjadi bank devisa, serta lembaga yang mengkhususkan kegiatannya dalam perdagangan mata uang asing. Jadi, misalnya negara Indonesia ini akan nanti melakukan kegiatan valuta asing di perdagangan valuta asing untuk menyetarakan mata uang dalam negeri dan mata uang luar negeri. Yang ketiga itu adalah kurs falas. Kurs falas adalah perbandingan nilai mata uang antar negara. Ada 3 jenis kurs falas, yaitu kurs beli,
Kurs beli adalah kurs yang menunjukkan harga beli valuta asing pada saat bank atau money changer membeli valuta asing atau pada saat seseorang menukarkan valuta asing dengan rupiah. Yang kedua itu ada kurs jual. Kurs jual adalah kurs yang menunjukkan harga jual valuta asing, yaitu menjual valuta asing atau saat seseorang menukarkan rupiah dengan valuta asing. Yang ketiga adalah kurs tengah. Kurs tengah merupakan kurs antara kurs jual dan kurs beli, yaitu hasil bagi dua dari penjumlahan kurs beli dan kurs jual. Pengguna valuta asing. Siapa sih pihak-pihak yang membutuhkan valuta asing? Jadi, pihak-pihak yang membutuhkan valuta asing itu yang pertama, para importir yang hendak membayar eksportir di luar negeri. Yang kedua, para investor dalam negeri yang ingin membayar kewajiban terhadap orang luar. Yang ketiga adalah pedagang falas. Kemudian orang dalam negeri yang ingin membayar kewajiban di luar negeri. Kemudian ada pemerintah. Dan kemudian ada perusahaan asing. Dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu cara pembayaran dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu kontan dan tunai. Yang kedua wesel atau surat bank. Ini contoh surat wesel. Kemudian ada surat kredit. Nah, ini contoh surat kreditnya. Kemudian ada emas. Kemudian ada kompensasi pribadi. Contohnya kompensasi pribadi itu ya misalnya tip atau benefit yang kita dapat gitu. Kemudian ada telegraphic transfer. Ini dia bentuk telegraphic transfer. Dampak perdagangan internasional. Nah, dampak positif perdagangan internasional itu yang pertama adalah mempererat persahabatan antar bangsa. Kemudian menambahkan kemakmuran negara. Kemudian menambah kesempatan kerja, kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian meningkatkan sumber devisa negara, kemudian menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Dampak negatif dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah terjadinya perubahan pola dan kebiasaan konsumsi yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan ekonomi akibat dibukanya hubungan dengan luar negeri. Kemudian munculnya ketergantungan kepada negara-negara maju sebagai pemilik faktor produksi. Kemudian adanya kecenderungan bagi masyarakat untuk melakukan tindakan konsumsi secara berlebihan atau yang biasa kita sebut sebagai konsumtif. Kemudian yang keempat, mundurnya industri dan produksi dalam negeri kalau masyarakat lebih menyukai produk-produk luar negeri. Nah, saya ada quotes, yaitu memulai bisnis tidak seperti bertaruh. Bisnis adalah pilihan dan menjadi keputusan yang terbaik. Sekalipun kamu merugi, itu adalah pelajaran yang berharga. Pun jika kamu berhasil, ada pelajaran untuk berkembang menjadi lebih sukses. Baiklah, sekian pembahasan mengenai perdagangan internasional. Apabila saya ada kesalahan pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Bersitorus dari kelas BS3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya yang berjudul Perdagangan Internasional dan Hubungan Internasional. Neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan sistematis tentang seluruh transaksi ekonomi antara penduduk suatu negara dengan negara lainnya pada periode waktu tertentu. Pengertian penduduk di dalam suatu neraca pembayaran internasional meliputi orang perorangan, badan hukum, dan pemerintah. Transaksi neraca pembayaran bisa dibedakan menjadi dua macam transaksi, yaitu pertama, transaksi debit, yang kedua, transaksi kredit. Transaksi debit adalah
Transaksi debit adalah transaksi yang menjadikan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Sedangkan transaksi kredit adalah transaksi yang menjadikan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Komponen-komponen neraca pembayaran antara lain, pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah daftar atau neraca yang berisi perbandingan antara besarnya jumlah ekspor dengan jumlah impor suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Apabila nilai ekspor lebih tinggi dari impor, maka negara mengalami surplus dalam neraca perdagangan. Tetapi, jika nilai ekspor lebih turun atau lebih kecil dari nilai impor, maka negara mengalami defisit dalam neraca perdagangan. Neraca perdagangan surplus disebut juga dengan neraca perdagangan aktif. Sedangkan neraca perdagangan defisit disebut juga dengan neraca perdagangan pasif. Yang kedua, neraca jasa. Neraca jasa adalah suatu neraca yang mencatat jasa yang diselenggarakan dan diterima sebuah negara terhadap negara lain selama jangka waktu 1 tahun. Seperti contohnya, jasa pengangkutan, asuransi, pariwisata. Neraca hasil modal. Neraca hasil modal adalah suatu neraca yang menulis seluruh pembayaran dan penerimaan bunga, dividen, upah tenaga kerja asing. Yang keempat, neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Neraca lalu lintas moneter adalah neraca yang menulis dan memperlihatkan perkembangan atau perubahan cadangan devisa sebuah negara. Cadangan yang dimaksud adalah terdiri dari emas dan devisa. Macam-macam neraca pembayaran. Yang pertama, neraca pembayaran defisit. Neraca pembayaran defisit adalah neraca pembayaran yang menggambarkan jumlah transaksi pembayaran luar negeri atau transaksi debit lebih besar daripada transaksi penerimaan yang asalnya dari luar negeri atau transaksi kredit. Neraca pembayaran surplus. Neraca pembayaran surplus adalah neraca pembayaran yang menggambarkan transaksi debit lebih kecil. Yang ketiga, neraca pembayaran seimbang. Neraca pembayaran seimbang adalah neraca pembayaran yang menggambarkan transaksi debit sama dengan transaksi kredit. Fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat tentang jumlah barang dan jasa yang seharusnya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, dan juga untuk memperoleh suatu keterangan-keterangan tentang anggaran alat-alat pembayaran dari luar negara. Yang kedua, alat untuk mengukur keadaan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan internasional dari suatu negara, sebagai alat untuk menunjukkan gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan. Yang ketiga, untuk memperoleh informasi secara detail berhubungan dengan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, sebagai untuk memperoleh informasi secara detail berhubungan dengan perdagangan luar negeri. Yang keempat, sebagai pembanding pos-pos dalam neraca pembayaran negara tersebut dengan negara tertentu. Yang kelima, memiliki fungsi untuk mengambil kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh suatu negara. Tujuan penyusunan neraca pembayaran. Yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. Yang ketiga, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. Yang keempat, mengetahui permasalahan utang luar negeri suatu negara. Yang kelima, mengetahui perubahan posisi cadangan devisa suatu negara. Yang keenam, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi dalam penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh, dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional atau national account. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Unsur-unsur neraca perdagangan terdiri dari 5 unsur, yaitu: pertama, transaksi barang dan jasa. Ini meliputi transaksi ekspor dan impor barang maupun jasa. Yang kedua, transaksi modal. Transaksi modal ini meliputi kredit perdagangan dari negara lain dan juga investasi langsung di luar negeri. Yang ketiga, transaksi satu arah. Transaksi satu arah ini meliputi
hadiah, atau bantuan, karena dalam transaksi ini tidak mengharuskan mengembalikan dana atau pembayaran. Yang keempat, selisih perhitungan. Selisih perhitungan ini merupakan sebuah rekening untuk menyeimbang atau kredit dan debit, antara kredit dan debit. Yang kelima, lalu lintas moneter. Cara menghitung neraca pembayaran, yaitu neraca pembayaran sama dengan ekspor kurang impor. Faktor-faktor yang mempengaruhi neraca perdagangan. Pertama, biaya produksi di negara importir versus negara eksportir. Umpamanya, biaya produksi tekstil di negara A lebih mahal ketimbang biaya produksi tekstil di negara B. Maka industri garmen negara AS akan cenderung mengimpor tekstil daripada membeli produk lokal. Yang kedua, ketersediaan bahan baku mentah. Maksudnya adalah, umpamanya, negara X ingin memproduksi pipa besi berkualitas tinggi, tetapi di wilayahnya tidak tersedia tambang biji besi, sehingga harus mendatangkan dari luar negeri. Yang ketiga, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang negara dengan nilai tukar mata uang mahal, maka nilai tukar mata uang. Negara dengan nilai tukar mata uang yang mahal, maka daya saingnya dalam perdagangan internasional akan cenderung rendah. Sedangkan negara dengan nilai tukar lemah justru memiliki daya saing lebih tinggi karena harga produknya akan menjadi lebih murah bagi pengguna mata uang berbeda. Yang keempat, standarisasi barang impor. Penerapan standar tertentu bagi barang impor atau barang yang diperbolehkan beredar bisa menjadi hambatan bagi suatu negara untuk mengekspor barangnya ke negara lain. Kelima, tarif impor dan ekspor. Penerapan biaya impor oleh suatu negara merupakan suatu langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi defisit neraca perdagangan. Hubungan internasional. Pengertian hubungan internasional adalah sebuah interaksi yang terjadi antar manusia dari bangsa satu dengan bangsa lainnya secara individu maupun berkelompok yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung. Hubungan ini bisa sebuah persahabatan, perselisihan, permusuhan, atau perperangan yang terjadi di antara negara tersebut. Tujuan hubungan internasional. Yang pertama, guna memacu di dalam pertumbuhan ekonomi di setiap negara. Yang kedua, menciptakan rasa saling pengertian antar bangsa di dalam pembuna dan juga menegakkan suatu perdamaian. Yang ketiga, untuk menciptakan sebuah keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat di dunia. Yang keempat, menjalin sebuah hubungan internasional antar negara yang saling bersangkutan. Yang kelima, untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, dan budaya. Yang keenam, untuk memenuhi suatu kebutuhan warga di negaranya. Yang ketujuh, untuk membuka peluang di dalam pemasaran produk di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang kedelapan, untuk dapat memperlancar sebuah hubungan ekonomi antar negara. Manfaat hubungan internasional. Yang pertama, untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, untuk menunjang pelaksanaan kebijakan politik dan hubungan luar negeri yang diabdikan untuk kepentingan nasional, terutama untuk kepentingan pembangunan di segala bidang. Yang ketiga, untuk menunjang upaya meningkatkan pembangunan ekonomi nasional. Yang keempat, untuk menunjang upaya pembinaan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya bangsa dalam upaya penanggulangan terhadap setiap bentuk ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, dan kejahatan internasional dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional. Yang kelima, untuk menunjang upaya pemeliharaan dan pemulihan perdamaian, keamanan, stabilitas internasional. Yang keenam, untuk menunjang upaya pencegahan dan penanggulangan di setiap bentuk bencana serta rehabilitasi akibat-akibatnya. Yang ketujuh, untuk meningkatkan peranan dan citra
negara tersebut di forum internasional dan hubungan antar negara serta kepercayaan masyarakat internasional. Hambatan dalam memasuki bisnis internasional. Yang pertama, batasan perdagangan dan tarif biaya masuk. Tarif biaya masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, baik barang impor maupun barang ekspor. Dikenakannya tarif masuk yang tinggi bagi barang luar negeri, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut kalah bersaing dengan harga barang dalam. Yang kedua, perbedaan bahasa, sosial budaya, atau kultural. Perbedaan dalam hal bahasa seringkali merupakan hambatan bagi kelancaran bisnis internasional. Hal ini disebabkan karena bahasa adalah alat komunikasi yang vital, baik bahasa lisan maupun bahasa tulis. Tanpa komunikasi yang baik, maka hubungan bisnis sukar untuk dapat berlangsung dengan lancar. Hambatan bahasa ini pada saat ini semakin berkurang berkat adanya bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Meskipun demikian, perbedaan bahasa ini tetap merupakan hambatan yang harus diwaspadai dan dipelajari dengan baik, karena suatu ungkapan dalam bahasa tertentu tidak dapat diungkapkan secara begitu saja, dengan kata yang sama dengan bahasa yang lain. Yang ketiga, hambatan politik, hukum, dan perundang-undangan. Hubungan politik yang kurang baik antar suatu negara dengan negara yang lain juga akan mengakibatkan terbatasnya hubungan bisnis dari kedua negara tersebut. Yang keempat, hambatan operasional. Hambatan perdagangan atau bisnis internasional yang lain adalah berupa masalah operasional, yakni transportasi atau pengangkutan barang yang diperdagangkan tersebut dari negara yang satu ke negara yang lain. Transportasi ini seringkali sukar untuk dilakukan karena antara kedua negara itu belum memiliki jalur pelayaran kapal laut yang reguler. Hal ini akan dapat mengakibatkan bahwa biaya pengangkutan atau ekspedisi kapal laut untuk jalur tersebut akan menjadi sangat mahal. Mahalnya biaya angkut itu dikarenakan selain keadaan bahwa kapal pengangkutnya hanya melayani satu negara itu saja, yang biasanya lalu mahal, maka kembalinya kapal tersebut dari negara tujuan itu akan menjadi kosong. Perjalanan kapal kosong di samudera luas akan sangat membahayakan bagi keselamatan kapal itu sendiri. Sekian hasil PowerPoint saya, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Johana Yemi Matarihoran, mahasiswi BS3 Manajemen. Saya berasal dari kelompok 4, ingin menjelaskan tentang hubungan internasional. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan faktor-faktor untuk melakukan hubungan internasional. Faktor-faktornya terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama faktor internal. Maksud dari faktor internal adalah adanya kekhawatiran terhadap kelangsungan hidupnya melalui kudeta ataupun paksaan dari negara lain. Maksud dari kudeta adalah perebutan kekuasaan secara paksa. Faktor internal meliputi hal-hal seperti yang pertama, adanya kepentingan nasional yang tidak bisa dipenuhi kalau hanya dilakukan di dalam negeri. Yang kedua, keinginan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan nasional. Yang ketiga, keinginan untuk bisa menjalin hubungan politik dan memperoleh dukungan dari negara lain. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan ketentuan hukum yang tidak bisa ditolak karena adanya saling ketergantungan antara negara-negara lain. Penyebab dari saling ketergantungan dengan negara lain yaitu karena negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya. Contohnya kebutuhan konsumsi seperti beras dan minyak sawit. Faktor eksternal meliputi hal-hal seperti yang pertama, adanya perbedaan kemampuan dalam pemahaman ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang kedua, adanya perbedaan pendapatan negara yang dipengaruhi oleh sumber daya alam, iklim, tenaga kerja,
budaya, dan jumlah penduduk. Yang kedua, saya akan menjelaskan peranan Indonesia dalam organisasi hubungan internasional. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa fungsi dari sebuah organisasi. Jadi, organisasi berfungsi untuk memfasilitasi kepentingan semua negara yang terlibat di dalam perdagangan internasional. Ada beberapa peranan Indonesia dalam organisasi hubungan internasional, yaitu yang pertama, MEA atau akronim dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA didirikan pada tahun 1977. Terdapat pilar utama atau tujuan utama dari didirikannya MEA, yaitu yang pertama, memprioritaskan dan menjamin pemerataan UKM. Yang kedua, memiliki produksi berstandar internasional sebagai pasar tunggal. Yang ketiga, membuat sistem yang dibuat untuk secara penuh diintegrasikan kepada perekonomian global. Peranan Indonesia dalam MEA. Yang pertama, menjadi tempat jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Hindia dan Pasifik. Yang kedua, menjadi pasar yang menjanjikan para investor. Organisasi yang kedua yaitu ASEAN Free Trade Area. AFTA didirikan pada tahun 1992. Tujuan utama pembentukan AFTA yaitu yang pertama, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif untuk mendapatkan daya saing kuat di persaingan global. Kompetitif atau kompetisi diartikan sebagai persaingan. Yang kedua, meningkatkan intra-ASEAN trade atau perdagangan antar negara anggota ASEAN. Peranan Indonesia dalam AFTA. Yang pertama, menjadi pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang kedua, Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Organisasi yang ketiga yaitu APEC atau akronim dari Asia Pacific Economic Corporation. APEC didirikan pada tahun 1989. Tujuan dari APEC yaitu yang pertama, mengatasi masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, negara maju membantu negara berkembang. Yang ketiga, peningkatan investasi dan perdagangan antar anggota. Organisasi yang keempat yaitu WTO atau akronim dari World Trade Organization. WTO didirikan pada tahun 1995. Tujuan didirikannya WTO adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi para anggotanya melalui perdagangan internasional yang lebih bebas. Peranan Indonesia dalam WTO. Yang pertama, sebagai forum negosiasi perdagangan. Yang kedua, menyelesaikan sengketa perdagangan. Yang ketiga, memonitor kebijakan perdagangan suatu negara. Bentuk-bentuk kerjasama hubungan internasional. Ada beberapa bentuk kerjasama hubungan internasional. Yang pertama, hubungan bilateral, yaitu merupakan hubungan antara dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Contoh hubungan bilateral Indonesia yaitu hubungan bilateral Singapura dan Indonesia, di mana Singapura berinvestasi pada bidang ekonomi di Indonesia yang menguntungkan dari segi finansial bagi Singapura dan berbagai aspek bagi Indonesia. Yang kedua, hubungan multilateral merupakan hubungan yang terjadi antara lebih dari dua negara. Contoh hubungan multilateral yaitu IMF. Hubungan internasional
IMF berperan dalam mengatasi masalah keuangan dari para anggotanya. Yang ketiga, hubungan regional merupakan hubungan beberapa negara yang terjadi di kawasan tertentu. Contoh hubungan regional yaitu yang pertama APEC, yang kedua OPEC, yang ketiga APO. Sekian penjelasan materi hubungan internasional. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Verina Saputri Gultom dengan NIM 2061201242. Yang pertama, kita membahas tentang asas-asas hubungan internasional. Dari perspektif hukum internasional, hubungan antara negara diatur oleh seperangkat prinsip-prinsip yuridiksial yang dikenal sebagai asas-asas hubungan internasional. Hugo de Groot melihat asas ini dapat terlaksana jika berdasarkan pada keyakinan bahwa setiap negara adalah setara sehingga memiliki kemauan bebas yang terlibat dan menyetujui sebuah hukum internasional. Hugo de Groot membagi menjadi 3 asas, yaitu asas yang pertama adalah asas teritorial. Asas teritorial merupakan asas yang berdasarkan pada kekuasaan negara atas daerahnya. Menurut asas ini, bahwa negara hukum bagi semua barang yang ada di wilayahnya, jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing internasional sepenuhnya. Asas selanjutnya, asas kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negaranya atas warga negaranya. Menurut asas ini, setiap warga negara, dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka, asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial, yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Nah, asas yang terakhir adalah asas kepentingan umum. Asas ini merupakan asas yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi, hukum tidak terkait dengan batas-batas suatu wilayah. Selanjutnya, pola hubungan internasional. Pola hubungan merupakan pola hubungan yang digunakan dalam melakukan kegiatan kerjasama antar hubungan antar negara. Sifat hubungan antar negara ini dapat berupa persahabatan atau permusuhan, persengketaan, dan peperangan. Berikut pola-pola hubungan internasional yang sering terjadi antar negara di dunia sebagai berikut. Sarana-sarana hubungan internasional. Sarana-sarana hubungan internasional, J. Frankel, 1980.273-88 mengungkapkan bahwa ada beberapa sarana yang dapat digunakan oleh negara-negara di dunia dalam hubungan internasional, yaitu sebagai berikut. Sarana-sarana hubungan internasional. Yang pertama, diplomas. Diplomasi merupakan segala bentuk kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut
menyesuaikan kepentingan nasional dengan negara lain, menyelaraskan tujuan nasional agar berjalan dengan kepentingan bangsa atau negara lain, serta menggunakan sarana dan kesempatan sebaik-baiknya. Peranan diplomas dilakukan oleh Diplu yang berkedudukan di ibu kota negara penerima. Petugas yang mewakili negara di perwakilan diplomatik disebut diplomat. Yang B. Propaganda. Propaganda adalah usaha sistematis yang digunakan untuk mempengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok demi kepentingan masyarakat umum. Bukan kepada pemerintahnya, informasi apapun dapat dijadikan bahan propaganda tanpa ada batasan media. Yang C. Ekonomi, sosial, dan budaya. Sarana ekonomi digunakan untuk perwakilan diplomatik secara luas, baik di masa damai, internasional. Dalam masa perang bisa dapat tindakan perang ekonomi sekaligus sarana untuk mempererat hubungan internasional. Dan yang terakhir, kekuatan militer. Sarana ini mampu memberikan kepercayaan diri suatu negara untuk menghadapi berbagai tekanan dan ancaman yang mungkin diancarkan oleh negara lain. Kadang diperlukan untuk kekuatan atau latihan bersama untuk dapat diperhitungkan oleh negara lain. Dampak positif dan negatif hubungan internasional. Dampak negara yang mengadakan hubungan internasional. Positifnya, kebutuhan negara tersebut mudah terpenuhi. Yang kedua, keamanan negara lebih kuat. Yang ketiga, terjadinya persahabatan dengan bangsa lain. Yang keempat, PBB akan memperhatikan negara tersebut saat terkena musibah atau krisis. Negatifnya, budaya bangsa tersebut perlahan-lahan terkikis. Yang kedua, susunan kenegaraan juga akan meniru sistem negara luar tanpa memperhatikan cocok atau tidaknya sistem tersebut di negaranya. Baru ketergantungan terhadap negara lain. Presentasi dari kelompok 4 kami ucapkan terima kasih.